Oke teman-teman, Dinda sekarang lagi ada di Desa Pasru Jambe, Kecamatan Pasru Jambe. Dan sekarang tepatnya Dinda lagi ada di warung makan Buturbus. Nah, di warung makan Buturbus ini setiap harinya menyediakan makanan yang namanya krecek bung. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana pengelolaannya dan cara memasaknya dari krecek bung yang kering hingga jadi krecek bung olahan masakan yang udah jadi, makanya kita sekarang kesini dan tanya-tanya langsung aja ke Buturbusnya langsung. Yuk! Krecek bung adalah makanan olahan tradisional dari bambu muda yang banyak dijumpai di kawasan lereng Semeru, Kabupaten Lumajang. Salah satunya di Desa Pasru Jambe, Kecamatan Pasru Jambe. Pengolahannya pun masih dilakukan secara tradisional, mulai dari proses pengawetan sampai pengolahan menjadi makanan siap saji. Warung milik Buturbus yang berlokasi tepat di samping Kali Besuk saat ini, sehari-harinya menyediakan menu krecek bung yang jadi salah satu menu favorit para pengunjung. Oke teman-teman, jadi tadi udah wawancaranya sama Buturbusnya langsung. Dan sekarang Buturbusnya langsung mau masakin kita semua masakan krecek bung yang udah jadi olahan. Udah lama banget kan gak lihat proses memasak seperti ini. Setiap harinya proses memasak di warung ini memang menggunakan tungku tradisional dengan memakai kayu bakar. Berbeda dengan memasak menggunakan kompor modern, cita rasa yang dihasilkannya pun bakal lebih terasa original. Oke teman-teman, jadi ini adalah penampakan krecek bung yang sudah melalui proses pengasapan selama kurang lebih 1 minggu. Dan proses pengasapan itu sekaligus juga proses pengawetan sehingga krecek bung ini bisa bertahan berbulan-bulan. Nah, karena Buturbus setiap harinya memasak menggunakan tungku, jadi asap yang dihasilkan sekaligus untuk memproses pengasapan dari krecek bung itu sendiri. Sayur krecek bung yang disajikan di warung Buturbus ini terkenal dengan kuahnya yang kental dengan bahan utama yaitu santan. Jangan heran melihat banyaknya cabai hijau yang dicampurkan saat proses memasaknya, karena sayur krecek bung memang identik dengan rasanya yang pedas. Ini karena krecek bung paling mantap jika disajikan dengan sayur pedas. Pas banget untuk melawan hawa dingin di sekitar kawasan Sabuk Semeru. Buat kamu yang gak terlalu suka pedas, bisa request kok biar cabenya gak terlalu banyak. Dari tampilannya aja udah kecium kan rasanya yang lezat. Apalagi menikmati selagi masih hangat dengan nasi putih. Jadi kepengen kan? Oke teman-teman, masakan krecek bungnya udah jadi dan sekarang Dinda mau cobain juga. Tapi karena di sini konsepnya semi prasmanan, jadi Dinda harus ngantri dulu. Yuk kita ngantri dulu. Sangat mengesankan bisa menikmati sajian krecek bung di warung sederhana seperti ini bareng teman atau bisa bareng saudara. Kesan tradisionalnya mengena banget, apalagi menikmatinya tepat di bibir sungai sambil melihat pemandangan Sungai Besuksat dan panorama Gunung Semeru. Waktu paling pas untuk makan di sini adalah saat sore hari. Cuacanya seger banget, bikin selera makan kamu makin meningkat. Ternyata teman-teman, krecek bung yang udah diolah menjadi masakan seperti ini rasanya benar-benar enak banget dan teksturnya mirip-mirip banget sama daging. Nah teman-teman, karena krecek bung ini identik sekali dengan rasa pedas, jadi kalian cocok banget kalau misalnya diolah ketika musim hujan, ketika musim dingin. Dan kalian juga bisa menyesuaikan sendiri di rumah ketika masak di rumah sendiri. Kalian bisa disesuaikan dengan selera pedas kalian, maunya semana. Jadi kalian juga bisa beli yang krecek keringnya dulu, nanti kalian olah sendiri di rumah dan bisa diolah sesuai dengan preferensi kalian. Gak lengkap rasanya bicara soal krecek bung jika nggak mengupas lebih dalam bambu apa sih yang biasanya digunakan untuk bahan pembuatannya. Kali ini kami mengajak kamu ke Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro untuk mengetahui lebih jelas gimana sih mencari bahan bambu untuk pembuatan krecek bung itu sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di tempat pohon-pohon bambunya dan sekarang kita lagi memilah dan memilih mana yang cocok untuk dijadikan olahan masakan atau rebung itu sendiri. Jadi ini ya Pak ya? Iya. Kira-kira apa Pak yang bisa kita, contohnya yang bisa kita ambil rebungnya itu yang seperti apa gitu Pak? Ya ini dipotong dari sini. Ciri-cirinya? Ya ciri-cirinya nanti kalau ini kan dikupas, terus diambil yang muda. Kalau nanti tua itu dibuang.
Dibuang ya Pak ya. Iya. Jadi kita harus dikupas dulu biar Iya, kita tahu iya. apakah ini cocok untuk dijadikan rebung atau enggak ya Pak ya. Ya ini yang cocok yang muda ini. Membahas mengenai krecek bung, tidak semua jenis bambu rebungnya dapat dipergunakan sebagai bahan utama krecek. Beberapa jenis bambu yang rebungnya dapat dipergunakan sebagai bahan krecek antara lain bambu petung dan bambu jajang. Pilihan jenis bambu ini karena mempunyai rebung dengan serat yang baik dan tidak ada rasa pahit. Bambu muda ini diperoleh dari bambu yang tumbuh di lahan pertanian milik warga. Oh, ini udah siap ya Pak ya, udah siap diolah ya. Siap. Jadi teman-teman, ini adalah rebung atau tunas muda yang bisa kita olah menjadi masakan jadi nantinya. Wah Pak, ini ada lagi Pak yang seperti tadi. Sepertinya ini bisa kita olah ya Pak ya kalau seperti ini ya. Boleh saya coba yang Boleh. nebang Pak? Oke teman-teman, karena tadi yang sebelah sana Bapak udah motong, kali ini temuan selanjutnya kita ini akan aku coba potong sendiri. Bapak nggak usah ya. Saya akan coba, kalau misalnya saya bisa nanti saya direkrut Bapak ya jadi pegawainya ya. Oke teman-teman, doakan bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya udah nyerah deh teman-teman. Aduh, Pak nggak bisa Pak. Kayaknya Dinda udah nyerah dan sepertinya Bapak aja deh ya. Nah, bisa Pak. Oke, kali ini yang bagian mengupasnya Dinda ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gini ya Pak. Atasnya juga. Gak bisa Pak. Dah. Keren, bapaknya langsung bisa dong. Iya, dibuka ya? Iya. Ini sampai berapa lapis Pak dibukanya? Karena lapisannya itu karena kan termasuk apa ya? Termasuk kulit yang Udah sampai sini Pak? Udah. Nah teman-teman, ini rebung kedua temuan kita ya Pak ya. Udah yang kedua ini dan udah cukup untuk bisa kita jadikan olahan masakan. Yuk kita olah Pak. Oke teman-teman, sekarang kita sudah pada tahap pengelolaan rebung itu sendiri yang tadi kita petik di kebun itu. Sekarang udah bisa kita olah. Langkah pertama rebus air dulu nih Bu ya. Ya, Rebus air dulu pertama. Terus habis itu kita dirajang. oh ini diiris dulu ya. Irisnya tipis-tipis apa tebal Bu? Tebel-tebel dulu. Oh, gitu teman-teman. Jadi habis ngerebus air sambil nunggu airnya mendidih, kita potong-potong dulu rebung yang tadi kita petik di kebun itu tadi. Baik Bu, saya yang motong ya Bu ya. Proses pembuatan krecek bung sendiri memakan waktu yang cukup lama. Terdapat beberapa perbedaan terhadap cara pengelolaan rebung di daerah Pasuru Jambe, Brno, dan daerah Sumbermujur. Perbedaan pengelolaan ini berdampak pada bentuk, tekstur, warna, dan rasa dari krecek bung yang sudah jadi. Beberapa pembuat krecek bung ini tidak mencari rebung sendiri loh. Banyak juga yang membeli dari pemasok rebung. Untuk menghasilkan 1 kilo krecek bung dibutuhkan 23-25 kilo rebung mentah. Di Sumbermujur ini, rebung muda dikupas kulitnya, kemudian dipotong-potong atau diiris. Kemudian dicuci bersih terlebih dahulu. Selanjutnya, rebung direbus selama kurang lebih 1-3 jam. Oke teman-teman, tadi kan kita nunggu airnya mendidih. Kita sambil motong-motong rebung yang kita dapetin tadi. Dan sekarang airnya udah mendidih, saatnya kita masukkan hasil potongan rebungnya ke dalam kualinya. Yuk. Oke teman-teman, jadi rebung yang tadi kita rebus udah mendidih dan udah jadi. Saatnya sekarang kita harus apa Bu? Harus kita jemur dulu teman-teman. Nah, proses menjemurnya ini usahakan jangan sampai ada rebung yang tertimpa seperti ini, harus dipisah-pisah supaya nanti keringnya sempurna ya Bu ya. Tidak lengket juga.
Ini adalah penampakan rebung yang sudah dijemur kurang lebih 3-7 hari. Nah, warga sini kalau misalnya musimnya tidak mendukung untuk menjemur rebungnya, warga sini biasanya melakukan pengovenan terhadap rebung yang mau diolah menjadi makanan. Nah, warga sekitar kalau misalnya nggak ada matahari, biasanya menggunakan oven untuk mengeringkan rebung itu sendiri ya Bu ya? Iya. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya pakai oven aja nggak cukup, jadi harus dijemur. Supaya apa Bu biasanya? Tidak berjamur. Oh, supaya tidak berjamur. Jadi meskipun udah di oven tetap butuh dijemur ya Bu ya? Tetap dijemur. Nah, ini adalah hasil dari rebung yang di oven. Agak berbeda nggak Bu sama yang dijemur Bu? Iya, kalau yang dijemur masih besar-besar. Kalau di oven agak gosong. Oh, agak gosong, tapi rasanya tetap sama ya Bu ya? Teman-teman hasilnya. Nah, hasil rebung yang tadi udah dijemur, mau diolah lagi, mau direbus lagi, untuk diolah menjadi masakan dan dicampur dengan bumbu yang sudah menjadi resep rahasia ibunya. Krecek bung yang dihasilkan di daerah Sumber Mujur ini emang sedikit berbeda dengan krecek bung di daerah Pasuruan Jambe, karena metode pengelolaannya juga berbeda. Rebung ini dipotong kecil-kecil dan proses pengawetannya pun dipanaskan di bawah cahaya matahari dan dibantu dengan mesin oven. Jadi menggunakan teknologi yang lebih modern. Krecek bung yang sudah dikeringkan ini bisa awet lebih dari 1 tahun loh. Jadi dalam kemasan krecek bung kering ini bisa dinikmati dimanapun dan kapanpun, tinggal masak aja deh. Cara memasaknya pun bisa disesuaikan dengan selera kamu. Kali ini kami akan mengolahnya dengan cara ditumis. Selain bumbu-bumbu ala tumis tradisional, bisa juga ditambahkan ampela ati atau bahan lain sesuai dengan kesukaan kamu. Cabenya jangan lupa ya, biar rasanya lebih nendang. Jadi teman-teman yang membuat teksturnya berbeda itu adalah cara pengelolaannya. Kalau yang tadi itu yaitu pengelolaan secara pengasapan itu menghasilkan tekstur yang mirip-mirip daging. Tapi kalau ini dijemur seperti biasanya atau di oven dan menghasilkan tekstur yang mirip-mirip sama jamur. Teman-teman yang pada ngiler jangan khawatir karena krecek bung juga ada yang versi kemasan seperti ini. Jadi kalian bisa mengelola di rumah dengan bumbu sesuai dengan selera kalian. Jadi Bu, ini harganya dipatok berapa ya? Sekilonya 150. 150.000. Oh. Dan Ibu bisa produksi seberapa banyak sekali masak? 3-4 kilo. 3-4 kilo ya Bu ya. Dan itu Ibu sendiri yang masak atau dibantu warga sekitar? Sama 2 orang. 2 orang. Ibu sejak kapan bikin usaha seperti ini? 3 tahun yang lalu. Dan ini jadi mata pencaharian utama atau sampingan? Sampingan ya Bu ya. Tapi Ibu senang Bu ya ngelakuinnya ya. Buat teman-teman jangan lupa cobain krecek rebung versi kemasan seperti ini. Diproduksi oleh unit usaha Pok Darwis Sabuk Semeru Sumber Mujur, Kabupaten Lumajang. Ya Bu, jangan lupa dibeli ya. Dadah dulu Bu.